Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 ID. Kita akan bahas poin admin selanjutnya ya, yaitu 1.4.4, yaitu terkait dengan manajemen kedaruratan dan bencana. Oke, ini kegawat daruratan ya. Kita baca pokok pikirannya. Potensi terjadi bencana di daerah berbeda-beda antara daerah satu sama lain. Oke, otomatis potensi bencana di daerah perkotaan dengan pedesaan berbeda. Di daerah yang pedesaan yang kota dengan pedesaan yang di kaki gunung pasti berbeda. Pedesaan di kaki gunung dengan pedesaan di pinggir pantai pasti berbeda potensi bencananya. Inilah maksud yang harus teman-teman pahami. Yang kedua, FKTP atau Puskesmas berperan aktif dalam upaya mitigasi. Oke. Strategi menghadapi bencana perlu disusun berdasarkan hasil penilaian kerentanan atau HVA (Hazard Vulnerability Analysis), dan kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan. Ini berkaitan dengan simulasi. Oke. Lalu setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan lokakarya atau simulasi. Dan debriefing adalah review yang dilakukan setelah simulasi. Oke, hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan. Gampang lah ya. Kita baca aja langsung elemen penilaiannya. Yang pertama adalah dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. Nah, untuk identifikasi risiko ini silakan teman-teman download aja HVA ya. Hazard Vulnerability Analysis. Bentuknya itu seperti ini teman-teman. Oke, bentuknya itu seperti ini. Jadi HVA ini biasanya dipakai di rumah sakit ya. Karena sekarang puskesmas mengadopsi sistem akreditasinya rumah sakit, otomatis puskesmas juga wajib membuat form HPA atau Assessment Hazard Vulnerability Analysis. Untuk HPA sendiri terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah Natural Hazard. Ini adalah bencana alam ya. Yang kedua adalah Technological Hazard. Ini berkaitan dengan teknologi, alat kesehatan, utilitas. Lalu yang ketiga Human Hazard atau bahaya yang disebabkan oleh manusia ya. Ini berkaitan dengan K3, MK, PPI. Dan yang terakhir adalah Hazmat atau Hazard Materials yang berkaitan dengan bahan beracun dan berbahaya gitu. Untuk HPA sendiri sebenarnya teman-teman bisa cek video kami sebelumnya yang versi rumah sakit ya, ada di sini. Atau ya untuk sebagai pengenalan mungkin akan saya jelaskan sedikit aja ya. Nah, lumayan banyak teman-teman waktunya. Pertama untuk HPA sendiri teman-teman silakan isi kolom eventnya. Event ini adalah bencana atau risiko yang mungkin terjadi di puskesmas teman-teman. Karena di sini ada 4, jadi silakan masukkan sesuai kategorinya. Kategori bencana alam silakan masukkan di natural hazard. Yang mungkin terjadi ya, kalau teman-teman di tengah kota nggak mungkin dong terjadi tsunami, ya kan? Misalnya teman-teman di kaki gunung nggak mungkin dong. Misalnya teman-teman di pinggir pantai nggak mungkin dong ada bencana apa ya, yang pinggir pantai itu pasti kan tsunami, rob seperti itu kan. Nah itu silahkan disesuaikan dengan karakteristik rumah sakitnya. Otomatis gempa bumi, kebakaran, banjir, kekurangan air biasanya mah mirip-mirip sih, hampir semua puskesmas pasti ada. Dan pastikan juga teman-teman memasukkan poin ini nih, wabah atau epidemi atau pandemi gitu. Oke. Lalu yang kedua, technological hazard. Ini berkaitan dengan teknologi, baik itu utilitas maupun alat kesehatan. Silahkan masukin apa aja bahaya atau resikonya. Misalnya gangguan listrik, gangguan genset. Misalnya puskesmas teman-teman adalah di pelosok, di mana listrik akan mati setiap malam. Nah itu masukkan di sini gitu. Bisa juga gangguan telepon atau komunikasi, kerusakan AC dan lain sebagainya. Lalu untuk human hazard biasanya berkaitan dengan manusia ya, pasien hilang, pasien kabur, bayi tertukar. Nah itu berkaitan dengan manusianya. Untuk hazmat sendiri yaitu biasanya tumpahan B3, bocoran radiasi, TPS-nya penuh sedangkan pengambilannya tidak tepat waktu gitulah, itu berkaitan dengan B3. Silahkan teman-teman grading. Kolomnya itu di sini ada banyak ya. Yang pertama berkaitan dengan probability, seberapa sering bencana itu akan terjadi. Itu biasanya poinnya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5. Dengan
penjelasannya. 1 itu biasanya paling jarang atau paling dikit, dan 5 itu sangat sering. Lalu kolom kedua adalah severity. Nah, severity di sini ada banyak ya teman-teman, ada 6, yaitu yang pertama berkaitan dengan magnitude atau impact dari suatu bencananya, dan yang kedua adalah mitigasi dari puskesmasnya dalam menghadapi impact tersebut gitu. Oke. Bagusnya HVA di sini adalah dia memasukkan poin mitigasi di dalam asesmen resikonya gitu. Jadi otomatis kebalik nih teman-teman, kalau kita impactnya terhadap manusia otomatis semakin tinggi gradingnya, semakin besar. Nah, sedangkan mitigasinya semakin tinggi maka semakin tidak ada gitu. Jadi misalnya nih contoh terhirup B3 atau cairan infeksius di human impact masalahnya 3. Tapi di mitigasinya kalau teman-teman sudah bagus biasanya antara 1 atau 2 gitu. Itu aja sih. Dan bagusnya lagi untuk HVA ini sudah ada rumusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan isi kolom gradingnya aja yang ada di sini. Nanti otomatis nilainya akan terisi nih di kolom yang kuning paling kanan atau kolom risknya. Setelah terisi, silakan teman-teman prioritaskan, rankingkan atau peringkatkan dari yang paling tinggi. Itulah resiko yang paling tinggi di tempat teman-teman. Sehingga akan didapat di sini prioritasnya itu apa. Silakan buat action plan-nya, RTL-nya apa, PIC-nya siapa, deadline-nya apa, dan statusnya itu seperti apa. Inilah yang akan dijadikan program atau RUK. Oke? Lumayan panjang ya? Oke, lanjut. Yang kedua adalah dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. Untuk poin B ini silakan teman-teman buat panduannya dulu sih. Manajemen kedaruratan itu kan mulai dari tim penanggulangan bencananya ada, pelatihannya dilakukan, simulasinya dilakukan, dan ketika terjadi darurat atau bencana sudah ada prosedurnya gitu. Apa aja yang dilampirkan? Ya lampirkan itu saja. Gitu. Lalu yang poin C, dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen. Ini silakan lakukan simulasi ya. Simulasi itu gampang sih teman-teman. Silakan buat aja simulasi kebakaran, simulasi gempa bumi, simulasi gangguan henti napas pada pasien. Nah, itu silakan lakukan simulasinya. Lalu buat notulennya, inilah yang disebut dengan debriefing. Jadi pada saat simulasi apa yang kurang, apa yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove, silahkan dimasukkan di notulen. Lalu dilakukan briefing gitu. Mau kayak gimana ke depannya nih gitu. Otomatis akan ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut inilah yang diminta di poin D, dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan gitu. Untuk simulasi sendiri silakan teman-teman cek di YouTube, banyak sekali videonya yang versi rumah sakit gitu. Jadi ikutin aja, sesuaikan dengan kondisi di puskesmas. Paling gampang sih simulasi bencananya itu kebakaran dan gempa bumi ya. Jadi lagi kerja, ada gempa bumi, silahkan petugasnya bersembunyi di bawah meja. Ketika gempa selesai, lalu evakuasi keluar. Nah, enaknya di puskesmas kan ruangannya kecil ya, paling besar juga 2 atau 3 lantai ya. Nah, evakuasinya ya sudah, silakan bawa pasien, ikutin aja di YouTube gitu. Gampang kok teman-teman. Lalu yang ketiga, apalagi nih? Perbaikan terhadap manajemen kedaruratan. Contohnya ini seperti ini teman-teman ya. Contoh debriefing itu tuh seperti ini. Contoh itu seperti ini. Oke. Misal ketika kita simulasi, temuannya apa? Saluran air di ram membuat roda bed tersangkut sehingga membahayakan petugas pasien dan juga memperlambat evakuasi. Jadi ketika simulasi, ketika kita melewati jalur evakuasi di ram, ternyata di jalur evakuasinya itu ada getter atau saluran air, di mana saluran air tersebut tidak ada penutupnya. Sehingga ketika bed atau roda atau kursi roda lewat, nyangkut di getter tersebut gitu. Nah, setelah disimulasi ternyata hal itu sangat menyusahkan gitu, sehingga butuh diimprove, butuh ditutup, sehingga ketika evakuasi beneran terjadi, hal tersebut tidak menghambat gitu. Oke. Tindak lanjutnya adalah penutupan permukaan gutter. Silakan berikan deadline-nya, deadline 1 minggu, tulis 1 minggu gitu. Selesai. Gini sih yang maksudnya namanya debriefing itu seperti itu. Jadi temuan apa saja ketika simulasi lalu dibahas, lalu ditindaklanjuti.
lalu kita simulasi lagi apakah sudah close atau belum. Gitu aja. Gampang ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.